Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Ibu Subagianti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian pajak SDR. Pembagian yang pertama, yakni isti'arah dari torofaini. Pembagian isti'arah dilihat dari segi dua ujungnya. Dua ujungnya di sini yang dimaksud yakni musta'arlahnya dan musta'ar minhunya. Ini musta'arlah itu yang disamakan dengan musyabbah dan musta'ar minhu itu disamakan dengan musyabbah. Dibagi menjadi dua, yakni ada tahqiqiyah dan takhiliyah. Yang pertama tahqiqiyah ialah najas isti'arah yang makna musta'arlahnya dapat dibenarkan oleh panca indera. Contohnya, antadiru bahron bidukan ai rojulan shabiran kalbah. Di sini antadiru bahron bidukani artinya saya menunggu laut di toko. Namun bahron di sini yang saya maksud ialah rojulan shabiran kalbah. Jadi yang saya maksud bahron ini ya adalah lelaki yang sabarnya seluas lautan, rojulan shabiran kalbah. Yang kedua, yakni takhiliyah. Kalau tahqiqiyah tadi bisa dibenarkan oleh panca indera dan akal. Kalau takhiliyah ini adalah berupa hayalan. Contohnya, masya su'ul qadari damahu. Yang artinya takdir ai su'ul qadari kafampir fil idah. Jadi yang dimaksud di sini saya membuat kalimat ini, takdir yang jelek membuatku terpuruk seakan-akan vampir menginjak darah manusia sampai darahnya habis dari mati dan sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Di sini masya artinya ialah menghisap. Damahu. Jadi kalau dibayangkan di awal, masya su'ul qadari damahu, masa jeleknya takdir itu menghisap darah, kan tidak mungkin. Otomatis itu kan hayalan. Dan di situ pasti ada maknanya tersimpan, yakni su'ul qadari kafampir fil idah. Kedua, al-isti'arah bi'tibari lafzil musta'ar, ada asliyah dan tabaiyah. Kalau asliyah, majas isti'arah yang lafaz musta'arnya berupa isim jamid. Contohnya, nadhartu jidaran fi syati'il bahri. Saya melihat tembok di pinggir laut. Di sini jidar termasuk isim jamid. Isim jamid ialah isim yang tidak bisa ditasrif atau lafaz lawan dari isim musybah. Di sini yang dimaksud jidar di sini ialah mar'atan baydha kal jidar. Maksudnya saya itu melihat tembok, tapi yang dimaksud itu bukan tembok. Yang dimaksud ya mar'atan baydha kal jidar. Jadi perempuan yang putihnya itu seperti tembok, putihnya wajahnya itu seperti tembok. Jadi saya bilang nadur tujidar bisyad juga. Kemudian yang kedua yakni tabaiyah ialah majas isti'arah yang lafaz musta'arnya berupa isim fi'il, isim sifat dan huruf atau fi'il. Di sini saya membuat contoh yang fi'il. Berupa fi'il contohnya rohibtu fi su'i adabika liyah. Saya cinta perlakuan burukmu padaku. Di sini rohibtu fi di sini yang saya maksud ialah rohibtu an, bukan rohibtu fi. Karena tidak mungkin seorang itu menyukai perilaku buruk seorang kepada dirinya sendiri, tidak. Jadi di sini saya majaskan aslinya rohib an, tapi di sini saya menggunakan rohib tu karena seorang yang saya tuju itu adalah seorang yang sangat-sangat buruk menurut saya.
Simul isti'arah bi'tibari profil. Kalau yang tadi itu pengertian isti'arah, yang sekarang adalah pembagian isti'arah. Pembagian isti'arah berdasarkan dua ujungnya, yakni musta'arlah dan musta'arninya. Di sini ada dua, yakni inadiyah dan wifaqiyah. Kalau inadiyah, ialah majas isti'arah, yang kedua unsurnya saling bertentangan. Contohnya, ra'aitu bahron yaji'u ilayya. Di sini yang dimaksud bahron di sini ialah saya melihat laut yang menghampiriku. Antara rojulan dan bahar itu adalah sebuah perkara yang sangat berbeda. Jadi makanya di situ saling bertentangan antara rojul dan bahar. Rojul adalah seorang laki-laki dan bahar adalah laut. Dan di sini ketika disandingkan antara bahron dengan yaji'u, itu sangat tidak mungkin apakah bisa bahar itu datang kepada saya, kan tidak mungkin. Saya melihat laut menghampiriku. Maksudnya seorang yang sabarnya seluas laut. Jadi yang dimaksud bahar di sini adalah seorang yang sabarnya seluas laut. Untuk yang kedua, yakni faqiyah, majas isti'arah yang kedua unsurnya tidak saling bertentangan atau saling menyerupai. Ra'aitu al-hirata yamshi amamal madrasati. Jadi yang al-hirata di sini saya serupakan seperti rojul yang kecil. Rojul yang kecil dengan hiro itu kan sama. Hiro kan juga kecil, rojul yang kecil itu juga kecil. Datang, kucing juga bisa datang kepada saya, rojul juga bisa datang kepada saya. Jadi di sini antara rojul dan hiro itu tidak saling bertentangan atau saling menyerupai walaupun dari segi kecilnya. Taksimul isti'arah bi'tibar jami ada dua, yakni amiyah dan khosyah. Kalau amiyah ialah majas isti'arah yang letak persamaannya bisa dipahami oleh nalar atau analisis. Contohnya, ra'aitu al-hirrata yamshi amamal madrasati. Saya melihat kucing yang berjalan di depan madrasah. Antara hirro dan yamshi ini kan antara hiro dengan rojul kan sama. Jadi amiyah ini keterangannya hampir sama dengan tadi yang faqiyah. Saya melihat kucing yang berjalan di depan madrasah. Maksudnya seorang laki-laki yang sangat kecil seperti kucing. Jadi ketika saya melihat seorang laki-laki yang sangat kecil seperti kucing di depan madrasah, lalu saya mengucapkan saya melihat kucing yang berjalan di depan madrasah. Yang saya maksud adalah laki-laki yang sangat kecilnya. Kecilnya seperti kucing. Yang kedua, yakni khosyah. Majas isti'arah yang letak persamaannya tidak bisa dipahami oleh nalar atau analisis. Kalau amiyah kan bisa dipahami. Kalau khosyah ini tidak bisa dipahami. Contohnya, al-burul bahro yu'tini al-mat'umat. Saya melihat laut yang memberi makanan pada saya. Ketika seseorang membaca al-burul bahro yu'tini al-mat'umat, otomatis seseorang itu tidak akan paham. Kecuali jikalau dan tidak bisa dipahami, tidak bisa langsung dipahami. Bahar memberi saya makan, otomatis tidak mungkin. Yang dimaksud di sini ialah seorang yang sangat sabar seluas laut. Sabarnya laut kan sangat luas. Nah, sabarnya orang itu melebihi laut. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.